kasih lu gambaran sedikit. Ketika gua itu masih kecil, semua masalah yang terjadi di hidup gua itu karena satu hal, akarnya itu satu hal, yaitu uang. Gua pas kecil itu selalu dengar orang tua gua berantem. Itu pasti kalau lu telusuri sampai ke paling ujung, itu pasti selalu satu hal, pasti uang. UUD ya aku sebutnya. Ujung-ujungnya duit. Lu perhatiin deh ya. Next time orang tua lu berantem, mau lu umur berapa pun gua nggak peduli. Next time ada lu berantem sama istri lu, anak lu berantem sama lu, itu pasti karena apa? "Pak, aku pengen beli mainan ini." "Enggak, jangan Nak, jangan." "Pak, aku pengen nonton bioskop." "Hemat-hemat ya Nak." Atau istri lu, "Sayang mau honeymoon ke sini." "Hemat-hemat ya." Semuanya ya, cekcok yang terjadi, itu pasti karena uang. Karena dari dulu, dari gua kecil masalah sekolah itu jadi berantem. Oh, bayar uang sekolahnya telat, udah berantem di situ. Oh, ini biaya rumah sakitnya mahal. Itu udah semua jadi bahan berantem gitu. Waktu gua kecil gua nggak ngerti gitu, kenapa hal ini tuh terus terjadi dan terjadi. Dan gua yakin lu ngalamin hal-hal yang sama. Gue mikir gitu, apa sih itu uang gitu? Kenapa gua nggak pernah punya cukup uang? Kok uang itu nggak ada gitu, tapi ada orang yang naik Ferrari. Ini ada game yang berbeda yang dia mainin sama yang gua lihat di sini, di depan mata gua sendiri. Gue lihat kok, kerja keras kok tapi nggak cukup ya gitu. Gue waktu itu benci sama situasi yang gua hadapi di depan muka gua sendiri. Ketika semua masalah di hidup gua itu cuman ujungnya duit. Bahkan waktu itu gue mau ke rumah cewek ya, gue mau ke rumah cewek, itu kan gue naik ojek tuh. Dia anak orang yang menengah lah lumayan, ada mobil gitu depan rumahnya. Karena gue naik ojek, gue harus berhenti di depan kompleknya. Gue berhenti di depan kompleknya, gue baru jalan ke dalam. Kenapa? Karena gue malu, itu pun karena kenapa? Karena uang. Setelah gue sadar semua itu ya, semua masalah gue tuh masalahnya dari uang. Gue berjanji ke diri gue sendiri, gue akan selesaikan game ini. Dan karena gue fokus ya, dan mungkin karena gue dikasih kepintaran di atas rata-rata, gue berhasil menyelesaikan game ini itu di usia 21, 22 tahun. By umur gue 22 tahun, gue sudah tidak perlu bekerja ya 1 jam pun di hidup gue sampai gue mati. Gue sudah pensiun. Umur 22 tahun Timothy sudah pensiun. Gue punya uang yang cukup ya, gue punya eternal fund yang cukup yang udah gue hitung. Itu kalau cuma returnnya 7% ya gue udah hidup sampai anak gue sampai cucu gue. Gak usah pernah ada yang kerja. Bahkan anak gue tuh udah gak usah pernah kerja dari gue umur 22 tahun. Akhirnya ketika gue udah ngeliat ini semua, ketika gue udah sampai puncak yang paling tinggi, gue melihat semuanya dengan jernih. Oh, bahwa uang itu bukan datang ke yang paling bekerja keras loh, tapi uang itu selalu datang ke yang ngakalin sistemnya. Yang kerja keras, apakah gue ngomong sih gue paling kerja keras? Ya gue lumayan kerja keras. Tapi kalau tanya gue yakin gak gue paling kerja keras dibanding kayak buruh pabrik? Gue yakin kerjanya lebih keras, lebih sulit ya, lebih capek. Ada masih banyak itu yang bikin pipa di bawah air. Itu kerja lebih keras dari gue, lebih sulit. Gue juga jadi lihat gitu, kalau memang uang itu hanya karena value creation, value yang diciptakan ke masyarakat, kenapa para bandit, mafia, dan koruptor tuh kaya semua? Kan mereka sebutannya value detractor. Mereka ngambil value dari dunia ini. Di situ gue sadar, memang ada yang ciptain value, ya, ada yang bikin perusahaan seperti BYD, ada yang ngerampok juga, ada mafia juga, yang sama-sama dua-duanya bisa kaya.